ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, jamaah mushola al-mabrur ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita aturaken kangge Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ugi salam mudah-mudahan saged senantiasa terlimpah kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wedal menika kita badhe sareng-sareng ngobrol. Niki ngobrol mawon nggih. Soale napa sing diamanahaken kali Pak Farid niku saderenge asline sampun nate disampaikan ten majelis ingkang sami. Cuman mangke kita badhe sami-sami sareng-sareng bahas secara praktis napa sing terus kemudian saged kita laksanakaken kangge memberdayakan umat sekaligus mensejahterakan kaum muslimin. Nggih. Akhir tahun dek wingi kula mendapatkan undangan kangge menghadiri internasional dakwah Outlook yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa, salah setunggal lembaga amil zakat nasional. Di dalam acara semacam simposium tersebut dipun jelasaken oleh beberapa narasumber. Wonten ingkang berasal saking MUI, wonten ingkang berasal saking media massa, wonten ingkang berasal saking beberapa organisasi kemasyarakatan Islam kaya dening Muhammadiyah, NU, Persis, DDII, Dewan Dakwah, nggih, lan sapitunggalane. Di salah satu sesi bersama dengan Wakil Ketua Bidang Pendidikan Kiai Haji Wafiuddin Sakam, Allahu yahfadzuh, kita mendapatkan informasi bilih kekayaan yang dimiliki oleh orang dikuasai oleh 10% dari penduduk Indonesia. 90% kekayaan Indonesia itu dimiliki oleh 10% dari masyarakat Indonesia. Katakanlah dalam sensus terbaru masyarakat Indonesia niki jumlahi 275 juta. Berarti 90% kekayaan kita itu dimiliki oleh berapa niku Pak berarti? 2,75 juta saja orang Indonesia. Yang 10% itu diperebutkan oleh 90% rakyat. Nah, yang 10% ini hakikatnya hanya menjalankan saja. Karena yang namanya kapital, modal itu dikuasai hanya oleh segelintir orang saja. Dalam presentasi tersebut dikatakan bahwasanya orang Indonesia ini yang benar-benar memiliki kekayaan dan bisa menggerakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia tidak lebih dari 5 orang. Oke, ini informasi pertama. Padahal hal ini kan bertentangan dengan syariat Islam. Oke.
Amargi napa? Karena kalau dalam syariat Islam itu tidak boleh ada yang namanya monopoli kekuasaan. Dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala mengatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Harta itu tidak boleh hanya berputar pada orang-orang tertentu saja, tidak boleh. Maka terus kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat mekanisme untuk bagaimana caranya orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang berada di bawah garis pemenuhan kebutuhan mereka itu juga bisa menikmati kekayaan yang dimiliki oleh sebagian orang tersebut. Maka diwajibkanlah yang namanya zakat. Dianjurkan untuk melakukan sedekah jariyah yang nanti terus kemudian kita katakan sebagai wakaf. Ada yang namanya infak dan beberapa mekanisme lain dengan nama-nama yang lain. Yang wajib kan zakat. Nanti kita sampai akan pilih seandainya, niki seandainya nggih. Data akhir tahun 2021. Soalnya akhir tahun 2022 saya belum mendapatkan niki hasil simposium. Biasanya di akhir tahun itu ada yang namanya simposium zakat nasional. Di situ dibeberkan tentang potensi dan kira-kira berapa persen dari zakat itu yang bisa dimaksimalkan. Di tahun 2021 saat pandemi itu masuk ke 2022, Badan Amil Zakat Nasional niku mengeluarkan data yang menyatakan bahwasanya seandainya seluruh masyarakat Indonesia yang wajib untuk membayar zakat, mulai dari anggota PNS, perusahaan-perusahaan, para petani, para nelayan, sedanten tiyang ingkang wajib mengeluarkan zakat itu benar-benar mau mengeluarkan zakat, maka di tangan umat Islam itu ada sekitar 327, sekian triliun. Kalau ulangi sepindah malih, pinten bapak-bapak ibu-ibu? 327, sekian triliun. Triliun, boten miliar. 1 tahun. Jenengan pikiraken triliun niki duwike triliun. Nggih. Jenengan ndamel klub sepak bola, tuku Cristiano Ronaldo ping 11 iso. Nggih. Gajine Cristiano Ronaldo niku kan 1 tahun cuman sekitar 200 miliar sekarang di klub Al Nassr niku. Ini jenengan punya uang 327 triliun. Nggih. Masya Allah. Potensinya sangat besar. Tentu tahun 2022 akhir masuk ke 2023 potensi itu akan selalu mengalami peningkatan. Niki data yang terus kemudian dirilis oleh Badan Amil Zakat Nasional. Sayangi bapak-bapak, ibu-ibu, karena zakat ini tidak dikelola dengan benar, tidak di-manage dengan serius, maka yang bayar zakat atau yang dikelola dengan benar, banyak orang-orang yang berhasil diselamatkan dari kefakiran, kemiskinan. Banyak orang-orang yang terus kemudian yang tadinya mustahik berubah menjadi muzaki. Banyak orang-orang yang terus kemudian menjadi pribadi-pribadi yang berdaya. Tidak lagi mengandalkan uluran tangan orang lain. Ini kalau dikelola dengan serius. Oke, adik wingi kan mungkin sebagian saking jenengan sampun hadir wonten ing
acarane Masjid Manarul Islam Muhammadiyah Ngesong yang menghadirkan Kiai Muhammad Jazir niku nggih. Sebagian kula yakin sampun dugi. Beliau berbicara tentang intinya wakaf yang sifatnya produktif, nek bisa bersifat progresif, kan seperti itu. Sebenarnya apa yang disampaikan itu sudah jauh pernah Allah Subhanahu wa taala ungkapkan wonten ing Al-Qur'an. Cuman kita niki kadangkala nek diomongi tiyang sing kanca dhewe niku mboten sepira diperhatekno. Kudu sing ngomong niku wong-wong sing gedhe. Nggih, niki tema kaya ngeten niki beberapa kali kula sampaiaken ten khutbah Jumat, tapi jamaah yo padha turu masalahe. Gak sadar. Nggih, atau kadangkala iki mustahil. Padahal Gusti Allah niku ngeten. Ketika berbicara tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, salah satu segmen, salah satu adegan yang diceritakan oleh Al-Quran kan, Nabi Khidir melubangi peraune Nabi beserta dengan Nabi Musa dan beberapa penumpang yang lain. Ketika diprotes, lapo sampeyan kok nglakoni iku Nabi Khidir? Nabi Khidir mengatakan wis menengosik, sampeyan iki kan wis tak kongkon sabar, ojo kakek takok. Di akhir Allah Subhanahu wa taala terus kemudian baru membuka hikmahnya apa? Katanya Allah, amma safina, adapun perahu yang ditumpangi oleh Nabi Musa dan Khidir itu fakanat limasaki, dimiliki oleh masakin. Nah, di sini uniknya. Di sini uniknya. Ketika Allah jadi masakin, jenenge pikir. Wong miskin kok iso duwe perahu. Sakit napa mboten? Ada orang miskin punya perahu itu bisa atau enggak? Kalau jenengan kan sing lebih ngerti toh masalah perahu dan lain sebagainya. Orang miskin punya perahu itu mungkin atau enggak? Mungkin. Piye caranya, Mas? Nah, orang miskin satu kok. Saya mengatakan miskin. Saya mengatakan miskin. Orang miskin enggak mungkin punya perahu. Piye ape gawe tuku perahu gawe mangan ae? Susah. Tapi disinilah indahnya Al-Quran ketika Allah mengatakan safina ini miliknya masakin. Masakin itu jamak dari miskin. Jamak itu menunjukkan lebih dari 2 orang. Jadi perahu ini adalah milik kumpulan orang-orang miskin. Orang-orang miskin bersatu dengan orang miskin yang lainnya, mengumpulkan kapital, mengumpulkan modal, dibuat beli perahu. Kalau sifatnya adalah bisnis, sifatnya adalah mencari keuntungan, maka keuntungan itu bisa digunakan oleh orang-orang miskin yang memiliki saham di dalamnya. Tapi kalau orang miskin itu terus kemudian wes iki lho tak akafno perahu nih, maka ini perahu akan menjadi miliknya umat Islam yang digunakan, lalu nanti keuntungannya akan dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Jadi hal yang seperti ini jarang sekali terus kemudian kita pikirkan. Kalaupun toh dipikirkan, gak ono serius, gak ono sing serius. Kalaupun toh ada yang serius, jarang yang mau mengaplikasikannya, menerjemahkannya dalam tataran yang lebih real. Lah sakniki misalnya jamaah sing dugi ten mriki pinter? Katakanlah 50 nggih. Katakanlah 50. Ayo Pak, bendino nah jenengan infak 1000 selama 1 tahun,
maka satu orang akan menghasilkan berapa bapak-bapak ibu-ibu? 1.365.000 dikalikan 50. Pinten? Kalau mboten betul HP soal ini. Sing matematikanya cepet sih. 365 kalikan 5 kali 5 5. Hah? 18 juta. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu, 18 juta itu bisa buat usaha apa? Beli beca. Oleh piro ya? 18 juta, oleh loro paling ya. Dapat 3. Coba 3 ini diwakafkan semuanya. Itu kalau jenengan satu hari cuman 1.000 loh. Kalau satu hari 2.000. Nggih, becake tetap awet sampai nanti rusak. Tapi hasil dari becak itu bisa untuk menghidupi orang-orang miskin. Sopo sing gak duwe kerjaan kei becak. Tapi sistemnya adalah sistem dipinjami. Nanti nek sampean oleh keuntungan, Pak, semuanya buat sampean wis gak popo. Atau dibagi 80% gawe sampean, 20% engko balik nang kene gawe pemeliharaan. Lo sederhana toh. Atau nek jenengan mau lebih, ini lagi 18 juta itu bisa untuk membuka gerai uang dodolan teh pinggir dalan. Iku luwih murah. Satu gerai paling nilainya cuma 3,5 juta. Bisa berapa orang yang dipekerjakan itu? Keuntungan semuanya diambil untuk kemaslahatan mereka. Kita memberdayakan. Itu kalau kita mikir. Kalau skupnya lebih besar lagi, masjid misalnya yang punya jamaah 500 misal. Misal masjid pun di sing gak ada jamaah 500 niku. Al Muslimun, Darussalam, Nurul Yakin, masjid-masjid gede nggih. Itu kalau mau lebih mau ngapunten niki bahasa nih, pakai akal yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa berdaya lagi. Nggih. Karena apa? Karena hasil yang mereka dapatkan itu terus kemudian benar-benar bermanfaat untuk masyarakat luas. Seperti itu. Cuman ngeten masalahnya. Kadangkala kita niki gerak serampangan. Agar gerakan kita tidak serampangan, maka kita sebenarnya sudah punya panduan secara hukum positif. Ada UU Undang-Undang Zakat tahun 2011 kalau tidak salah. Kalau tidak salah 2011 atau 2013. Nih, hitung tahun dan lain sebagainya kula mboten sepiro niki. Ada undang-undang zakat. Kita sudah punya undang-undang zakat. Ngatur salah satunya adalah orang atau badan yang ingin bergerak dalam pengumpulan dana ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf harus memiliki izin dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional. Atau dia melakukan benchmark, ngikut salah satu lembaga amil zakat yang sudah terdaftar untuk menjadi unit pengelola zakat atau mitra pengelola zakat. Teken MOU selesai, maka orang-orang yang bekerja di dalamnya bisa dijadikan sebagai amil yang mendapatkan jatah dari zakat yang diperoleh itu. Dan jenengan ketika bergerak mengumpulkan zakatnya masyarakat itu tidak kena delik. Delik nopo? Delik pengaduan. Kalau diadukan, iki lho ono uang ngumpulno zakat tapi nggak punya izin, bisa dipenjara sampai 1 hingga 2 tahun nih, mboten salah niku. Tapi kalau jenengan sudah punya badan hukum enak. Maka misalnya mabrur niki, sudah bergerak di bidang itu, sudah punya yayasan, tinggal bekerja sama dengan mitra pengelola, dengan las-las yang ada di nasional. Bisa bekerja sama dengan lazismu, kalau memang terus kemudian mau
kaitkan dengan persyarikatan, atau bisa dengan lembaga-lembaga yang lain. Ada dompet duafa, ada terus kemudian PKPU, ya, ada macam-macam las yang sifatnya nasional. Cuman kadangkala bapak-bapak ibu-ibu kita ini terkendala dengan beberapa stigma negatif yang terus kemudian muncul di masyarakat. Karena apa? Kasus terakhir salah satu lembaga pengumpul dana masyarakat, nggak perlu saya sebutkan nggih. Itu kan terus kemudian dibekukan karena disinyalir menyalahgunakan dana umat yang ketuanya digaji sampai 250 juta itu loh. Nah itu masyarakat semakin antipati, wis bayar zakat langsung aja, ojo melalui lembaga. Padahal ngeten, yang namanya pemberdayaan, proses pensejahteraan umat itu tidak bisa dilakukan kecuali melalui lembaga. Nek zakat jenengan berikan langsung kepada para mustahik, itu sifatnya konsumtif bapak-bapak ibu-ibu. Pasti langsung entek gawe jajan opo ae. Dibuktikan dari dulu zakat diberikan kepada mustahik langsung, pasti langsung entek. Jenengan nek tahu ngerasakno dados tiyang boten gadah ujuk-ujuk oleh duit 1 juta niku kira-kira damel tumbas nopo? Yo nyaur utang, yo nek riyaya ditumbasaken kelambi anyar, jajan, sapi tunggalane. Sifatnya itu konsumtif, langsung entek wis. Tapi kalau terus kemudian dana-dana ini dikelola oleh lembaga, dijadikan sebagai sebuah program pemberdayaan. Ngaten nggih? Cuman sing gelem mikir iki lho sapa? Nek wis ana sing mikir, sing gelem mlaku iki lho sapa? Ngoten. Makanya ketika Pak Farid ngomong mabrur gini, harus ada yang mikir satu, harus ada yang jalan dua. Teman-teman Pak, kita sudah punya yayasan, kita sudah punya MPZ resmi. Oke? Kita sudah jadi mitra pengelola zakatnya dari dompet duafa. Resmi nih tuh. Orang-orang yang bekerja di situ sudah menjadi amil. Cuman yang jadi masalah, sing mikir secara intensif niku dereng wonten. Yang kedua, yang bisa menjalankan, melakukan controlling itu juga belum ada. Kita sudah pernah mencoba melakukan, menginisiasi program yang namanya marketing online. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya usaha, yang punya produk, itu terus kemudian kita ajak untuk melakukan pelatihan marketing online. Biar produknya bisa dijual secara online dengan pangsa pasar lebih luas cakupannya. Cuman karena tidak ada yang mengontrol, para pengurusnya sibuk, ya ora mlaku. Ngoten. Sebaik apapun programnya nggak bakalan berjalan. Lah saniki monggo jenengan sami-sami pikirkan. Satu, nek mau bergerak di bidang zakat, maka harus ada 1 atau 2 orang yang dipilih dan serius, dia digaji. Sampeyan kerjane apa? Mian, saulan sampeyan oleh piro? Kebutuhane keluargane sampeyan piro? Wis menengahi nang masjid, mikir masjid, yo apa carane sampeyan iso mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Nanti setelah itu dia mikir kira-kira duit sing sampun dikumpulkan ini digunakan untuk apa? Program pemberdayaan nggih bukan sekedar ngapunten, meskipun ini bagus tapi bukan sekedar memberikan beras 5 kilo, beras 10 kilo lan sak pitunggalane. Karena itu nanti konsumtif lagi. Sifatnya harus produktif. Kalau zakat ya berarti harus diberikan kepada mustahik, lalu kemudian dipilih mustahik mana yang butuh dan mustahik mana yang mau melakukan usaha biar produktif.
Nggih, misal jenengan pilihlah siapa orang di pasar yang dia jualan punya potensi, lalu terkendala dengan modal, bantu disuntik dengan modal. Tapi dengan syarat, Pak, sampeyan tak kei modal 5 juta gawe nambah usahane sampeyan, tapi syaratnya siji, salat jamaah sing sregep yo. Nek sampeyan gelem salat jamaah sing sregep, tak kei iki. Tak delok perkembangannya selama 1 tahun. Loh, jenengan wis narik 1 orang untuk ke masjid loh. Nggih, itu kalau zakat. Kalau wakaf lebih enak lagi. Jenengan misalnya tarik orang-orang yang ada di pinggir jalanan. Jenengan paringi becak. Tapi bukan akadnya bukan diberi ya, tapi diberi hak pakai untuk melakukan usaha. Tapi syaratnya siji, Pak, ben wayahe azan sampeyan kudu mari kerjaane salat nang masjid. Dan itu dilakukan oleh beberapa teman dari kalangan, ngapunten kula sebataken mawon nggih, nama organisasi dari kalangan Nahdliyin di Surabaya. Jadi tukang-tukang becak yang mangkal di pinggir masjid yang ada di salah satu ruas jalan itu dikumpulkan oleh takmirnya, diberi fasilitas, sampai ada muncul pengajian untuk tukang becak khusus, bisa mengumpulkan sampai 100 tukang becak. Lah sakniki rata-rata ngapunten, saestu ngapunten mboten pengin nuding-nuding mboten. Rata-rata tukang becak lak mboten salat to nggih. Beneraken nek kula salah lho. Nggih? Hah? Ngono. Heeh. Sadurunge salat. Terus? Ya padha wae akhire. Seperti itu. Ya bener. Nggih, koyo ngoten. Makanya ini harus dipikirkan secara serius. Blimbing niki sudah punya lazismu, baru bergerak. Nggih, kalau tidak ditata rapi, muspro nanti. Serius. Makanya kita tiap tahun ada peningkatan kapasitas para amil zakat. Nggih, itu harus ditata serius. Tidak mungkin kalau terus kemudian kerja sendiri-sendiri, susah. Nggih. Mentok-mentok nanti akan kembali ke pola konsumtif lagi. Masjid memberikan beras, minyak, mie. Lah kalau dikei terus wong lak kenaan tambahan. Wis gak usah kerja, dikei wis dikei yo. Tapi kalau kita berdayakan uang umat ini, nah, lak koyok ngoten to nggih. Nah, carane sakniki dos pundi? Monggo sarang-sarang kita pikirkan. Kita buka tanya jawab. Nggih, niki mukadimah saking kula. Monggo, nek wonten pertanyaan. Ah, berarti saya ngeblank nih. Monggo. Untuk pengumpulan zakat itu kan yang sebelumnya memang tiap tahun kan musola masjid menarik amplop itu menyebar. Untuk kembali ke akhiratnya menjadi global kan. Jadi ada ambil zakat caranya gimana? Kan belum siap teman-teman. Makanya gini Mas, gini. Saya serba susah ketika balik ke Lamongan ini karena yang mau ngomong masalah zakat kok sepertinya saya bergerak sendirian. Maka saya ajak teman-teman yang terus kemudian kira-kira mau, cuman yang jadi masalah adalah bicara kapasitas keilmuan. Nah, amil zakat itu seharusnya sebelum bergerak harus mengikuti proses pelatihan terlebih dahulu. Sehingga ketika misalkan begini, kan yang selama ini terjadi di kita, orang mengedarkan amplop. Betul ya? Di situ tertulis permohonan zakat, infak, dan sedekah. Duitnya dicampur kabeh. Kan seperti itu. Enggak bener sing koyo ngene iki. Cuman mergo gak ngerti, yo wis mlaku-mlaku ae. Kemudian penggunaannya iku yo dicampur kabeh. Ya, zakat gawe bangun sekolah, kadangkala zakat digawe bayar token listrik,
kadangkala macam-macam. Nah, ini seperti ini kan. Kenapa kok terjadi dan berlaku puluhan tahun? Karena memang tidak ada yang mau ngomong masalah zakat. Orang bicara masalah zakat, roto-roto masalah nisab. Tidak berbicara tentang bagaimana mengelola zakat ini serius. 327 triliun loh mas. Blimbing niki, kalau benar-benar mau serius garap, Blimbing Brondong katakanlah jeragan-jeragan itu ya didatangi satu-satu, Pak zakate sampeyan sak tahun piro. Nek gak iso ngitung tak hitungno, ojo khawatir. Aku ngerti hitung-hitungane. Aku yakin hitungannya sampeyan pasti gak benar. Tak hitungno sing sesuai dengan hukum fikih yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Berdasarkan nas Al-Qur'an, hadits Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya 2 kali, saya sudah pernah ceritakan ini sebagian jenengan. 2 kali ketemu jeragan sadean iwak, ada yang zakatnya 1 tahun itu sampai 100 juta. Ngaku sendiri, itu belum hitungan saya, itu hitungannya beliau sendiri. 100 juta berarti omsetnya lah sekitar 4 miliar. Nggih. Perputaran uangnya per tahun 4 miliar. Ada satu orang Brondong, itu setelah saya berbicara tentang masalah ini ngomong, aku itu bentahun, asli ini yo sembayar zakat. Pinten Pak zakat sing jenengan bayaraken? Sak tahun itu kurang luwih 17 juta. 17 juta. Ini baru 2 orang. Lah saiki jenengan terus kemudian tingali ten Blimbing niki jeragane wonten pinten. Itu didatengin semuanya, ayo Pak berikan zakate panjenengan kepada zakat tok ae wis, gak usah infak, gak usah sedekah wis. Zakate tok ae kita kelola untuk memberdayakan umat. Kula yakin Bang Titil ilang nang Blimbing. Kenapa kok tasik wonten Bang Titil? Kenapa kok tasik wonten duit manak dan lain sebagainya? Karena zakat itu tidak dikelola dengan sama. Kenapa kok saya selalu mengatakan zakat ini yang wajib? Nek sing wajib ae gak dilakoni apa maneh jeng sunnah. Lah seperti itu maksudnya. Kalau memang susah karena zakat itu ada hitung-hitungannya, wis jenengan gerak secara masif dengan memanfaatkan dana infak sedekah. Yang saya katakan tadi seperti yang terjadi di zamannya Nabi Musa, sampai isok tuku perahu. Jenengan coba perahu niku sijine pinten to regane? 500 juta. Wis nek ada uang misale katakan 4 miliar saja, kan jenengan bisa beli 8 perahu toh. Cah akeh 8 miliar jenengan dereng nate nglaksanakaken kok. Saya yakin kalau semua jamaah masjid itu terus kemudian mau menyisihkan uang, Blimbing ini jumlah penduduk pinten Pak Farid? 20.000. Satu orang 1.000, nggih, 1 bulan 30.000, berarti 1 bulan 30.000 kali 20.000 pun pinten nih. Ini kalau mau setiap hari. Cuman, ini yang jadi masalah nanti, siapa yang mau diserahi untuk mengelola dana besar ini? Ada potensi korupsi enggak kira-kira? Makanya kita butuh orang yang jujur, orang yang tidak tergoda dengan hal tersebut. Yang pertama. Yang kedua, dia harus bekerja dalam tim, mikirkan program apa yang bisa diberdayakan. Kalau mau beli sesuatu, sarana produksi beli. Misalnya terkumpul uang 4 miliar, timbang barek ditukokno perahu oleh 8, mending tukokno pabrik ae. Dibelikan pabrik. Nggih, pabrik ikan itu harganya berapa sih? Beli itu. Ya, karyawan-karyawannya ayo dari orang-orang fakir miskin, nek wayahe salat berhenti sih. Salat kabeh. Rata-rata saiki kan enggak, pabrik itu miliknya orang-orang, ini bukan karena rasis dan lain sebagainya nggih, miliknya orang-orang katakanlah Cina
wayahe salat gak oleh salat. Lah kaya ngoten to nggih. Lah ini pabrik miliknya umat, wakaf. Pertanyaane sinten sing bisa mengelola? Harus ada. Ditunjuk bersama. Seperti itu. Nah, seperti ini akan jadi ilmu yang tong kosong nyaring bunyinya kalau besok tidak dilaksanakan. Wis mari, wis yo oh ngono yo, iya yo. Sama kayak kita belajar, orang itu semangat. Tiap kali saya bicara zakat ini pasti turun itu takmir, mbok jamaah itu cerita, Pak. Aku lho tat mari teko Jogokarian, wis jos pokoke. Lah, sing saiki sampeyan lakoni apa? Ya durung ngono. Ya gak nglakon-lakon. Nggih. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya nanti dikumpulkan? Kalau di sini ada lazismu, ada satu sesepuh yang kemudian mengatakan sampeyan sak gurunge mlaku belajar sik tentang fikih zakat. Belajar sik tentang pengelolaan zakat. Nek gak ngono, sama nanti dengan lembaga-lembaga yang lainnya sing ben ulan mau ngekei beras 5 kilo tok. Wis ngono, diomongno nang akeh. Koyok buangga ngoten. Ini kita sudah memberikan beras 5 kilo, Pak ngapunten. Jenengan tingali keluargane iku ana pira? Nek ana 5, beras 5 kilo iku cokap pirang dino. Lah ngite mangane mau beras tok lah. Ge masak beras lo butuh listrik. Jadi nasi baru bisa dimakan. Apakah orang itu makan nasi tok? Kan nggak mungkin, butuh lawuh. Lah lawuh itu kondi. Nah, seperti itu. Karena apa? Kita mau mikirnya konsumtif terus. Jarang yang berpikir produktif. Ayo opo iki? Yang bisa dilakukan. Mbok bikin pabrik, mbok bikin usaha apa? Gitu ya Mas, butuh edukasi kita ini. Kadangkala kita ngomong seperti ini suwe-suwe wis gak diundang maneh. Tambah di band. Mergo lapo jerene nyindir takmir masjid. Loh ya kok apa wong. Walau pikirnya seperti itu kadangkala. Enggak, kita ndak ingin menyindir siapapun, kita ingin yang lalu biarlah berlalu. Ayo kita perbaiki ini ke depan seperti apa. Banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran itu terjadi, salah satu faktornya adalah kemiskinan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Iki padha mbarek ngene lho, Pak. Asline padha mbarek. Jenengan lah minta saya hadir di masjid ini toh. Biasanya kalau saya mau pulang lah disangoni toh. Iku akate apa? Sampeyan ngekei penceramah amplop, itu akadnya apa? Kan kadang ono takmir masjid sing tat niki damel bensin nggih. Perasaan aku gak numpak sepeda motor kok dikei tuku bensin. Kira-kira nek kula tumbasaken kopi angsal napa mboten sing kaya ngeten iki? Lho jerene kon bensin kok. Akate niku kudu jelas jenengan maringi ustad niki sebagai hadiah, ujroh, nggih gaji atau apa? Bar penggunaannya itu enak kadang-kadang ngeten. Tat niki damel jajan anake yo. Nek tak kekno bojoku, oleh apa gak?
Lah iya, akadnya itu apa begitu loh. Sama seperti itu. Kadang kita ini nggak mikir konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Karena ini semuanya terkait dengan agama toh nggih. Kalau jenengan masukkan itu amal, ya berarti sifatnya umum. Sifatnya umum. Sing penting untuk kebaikan wis gawe apa wae gak masalah. Sing jadi masalah ketika di situ terus kemudian biasanya ini di bulan Ramadan ada tulisan zakat, infak, sedekah jadikan satu, kabeh dilebokno kas masjid. Ini bahaya. Dan nanti orang-orang yang bergerak di situ akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Lapo duit zakat kok sampeyan lebokno masjid? Uang samping-samping omahe sampeyan sik ono fakir miskin. Seperti itu. Maka saya selalu menyarankan nek jenengan pengen ngedarkan amplop Ramadan, jangan ada tulisan zakatnya wis. Itu solusinya. Infaknya infak sifatnya mutlak. Nggih, bukan infak sing sifatnya muqayyad. Nek muqayyad jenengan kudu amanah. Iki tak infakno 10 juta tapi gawe anak yatim, berarti 10 juta itu total semuanya untuk anak yatim. Nek jenengan paringaken damel takmir masjid, damel fakir miskin, lo jenengan berarti khianat namanya. Seperti itu. Ya, solusinya bagaimana? Ayo di cuman ini juga nanti mengundang kritik. Di musola ini dibagi-bagi, ini infak untuk sedekah fakir miskin, ini untuk operasional masjid, ini seperti itu. Cuman sing koyo ngeten iki nggih dikritik. Masjid cilik ae kok kota infake akeh. Seperti itu. Ya. Tapi lebih baik, lebih mending ketimbang terus kemudian infak sedekah sifatnya umum nggak jelas. Kadang kala Pak ada orang memasukkan di situ niate zakat. Dan takmir kan nggak tahu kan? Seperti itu. Nah, makanya terus kemudian salah satu solusinya ya seperti itu. Cuman ya tetap mengundang kritik. Dikatakan ada yang terus kemudian menulis tabungan akhirat. Ya. Ini akadnya apa? Jenengan masukkan uang di situ niati infak, sedekah atau zakat. Nggih. Nah, ini yang saya kritik nggih. Ini saya selalu mengkritik sinten mawon sing ngedaraken amplop zakat, jangan pernah menulis zakat. Kalau ditulis zakat, beliau itu katakanlah memasukkan uang 100.000, zakatnya ternyata 75.000, 25.000 untuk infak misalnya. Ini kan repot. Nggih. Makanya kula piyambak nggih. Asline mboten sepiro sepakat, mboten sepiro setuju dengan orang mengedarkan infak Ramadan itu. Karena ketika diambil itu ndak tahu akadnya apa. Ini bayar untuk apa? Kecuali orangnya mau nulis zakat senilai sekian, infak senilai sekian, wakaf senilai sekian. Tapi rata-rata kan wong blimbing males nulis. Langsung lebokno duit, bahkan suratnya mboten nate diwaca. Seperti itu. Nggih. Nah, ini jadi apa namanya? Ini bersama. Yang kedua, seringkali orang ngedarkan zakat melibatkan pihak ketiga. Betul napa mboten? Nyeluk bocah-bocah SMP, SMA. Terus dibagi, endi ae omah bukaan lawange dikei. Gak peduli iku fakir miskin. Tahun lalu bapak-bapak saya mendapatkan keluhan ada orang fakir miskin di Brondok dapat 13 amplop. Kon ngisi kabeh. Nggih, niki jenengan pikiraken niki. Mangke dikepalai kali Pak Farid, monggo didiskusikan secara lebih serius gimana caranya ini untuk menanggulangi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, aku itu setiap kali membuat amplop tidak pernah menggunakan kata zakat tapi sedekah. Kami membuat amplop itu untuk membangun
kemudian kami menanam zakat. Tapi ini adalah menggunakan momen yang namanya Ramadan, kemudian dalam rangka untuk meningkatkan amal sendiri. Itu berarti untuk sementara ini puluhan tahun kami tidak pernah menggunakan kalimat itu. Kami menggunakan kalimat pembangunan spiritual, pembangunan kondisi sementara itu. Itu saya akan. Oke. Yang melakukan itu berapa dari berapa, Pak Farid? Berapa dari berapa? Yang melakukan kayak yang dilakukan Mabrur ini loh. Berapa masjid dari berapa masjid? Berapa musola dari berapa musola? Katakanlah di Blimbing ini ada 50 masjid musola. Sing melakukan itu 1 dibanding 50. Berarti kan tugasnya kita masih sisa 49 yang melakukan itu. Belum lembaga-lembaga, yayasan-yayasan. Pasti melakukan itu toh. Nah, seperti itu. Nah, bicara saya seperti ini bukan untuk menghakimi nggih, tapi untuk ayo merubah pola pikir. Seperti itu. Merubah pola pikir. Itu yang paling. Tapi kalau menurut saya ngeten. Saya dari dulu sejak awal di sini ketika berbicara dengan tim MPZ Cahaya Iman, kita punya namanya MPZ Cahaya Iman, cuman belum bisa gerak secara masif karena yang gerak ndak ada. Nah, di tim saya itu selalu mengatakan sampeyan gerake kudu berbasis data. Sampeyan goleki wong-wong sing sugih iki sampeyan tekoni, ojo dikei amplop silaturahim, jelaskan programi, nek tawarkan kepada mereka kalau mereka mau menyalurkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, bahkan wakafnya sampeyan kelola. Selama ini kita itu dibiasakan dengan pola yang tidak baik antara mustahik dengan muzaki atau dengan pengelola. Saya mendapatkan keluhan dari beberapa orang sing ben ulan ditarii oleh yayasan. Lembaga pendidikan yo termasuk masjid musola. Pak, aku iki lho ben ulan oleh sampai 5 kenceleng. Ditora tarii ben ulan tapi aku gak tahu ditakoki keluargane sampean sehat to piye. Gak tahu ditakoki. Berarti kok aku iki koyo dianggap sapi perah. Lah iki lah perampok-perampok berjubah agama atau koyok ngene iki. Niki terus orang mawon nggih, ada orang yang berbilang seperti itu kepada kita. Jangankan ditakoki keluargane sehat opo gak, nek ana keluarga sakit disambangi opo gak. Kadangkala ketika setelah memberikan kenceleng ditarik iku, gak tahu didongakno, Pak. Loh padahal ayate surat At-Taubah itu kan sudah jelas nggih. Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Setelah itu napa ayate? Wa sholli alaihim, doakan mereka. Perintah Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi. Kita ngambil kenceleng ya ngambil kenceleng. Gak tahu ndongakno, gak tahu takok keluargane piye, wis iso mangan, usahane piye, lancar apa gak. Seperti itu. Nggih. Ini komunikasi yang tidak terjalin dengan baik. Sehingga orang-orang kaya itu dianggap sapi perah. Tiap kali ada lembaga pendidikan baru, wah, alamat dijaluki maneh aku iki. Tiap kali ada masjid musola bangun, waduh, kenek maneh iki. Karena apa? Kita pengelola ini tidak pernah berterima kasih. Nggih? Jangankan mau menanyakan kondisi, jangankan terus kemudian sampai iki kok wis gak jamaah 5 dino, iki kok wis gak jamaah sak minggu kira-kira ana apa. Belas gak pernah. Karena kita memang tidak berbasis data. Nah, Mabrur ini pengelolanya, pemikirannya kan terbuka semuanya nggih Pak Farid nggih. Maka hal-hal yang seperti ini harus bisa diseriusin. Radius katakanlah 200 meter dari musola ini kondisi masyarakatnya seperti apa? Itu harus real, ya, bukan pengurus yang bergerak. Anak-anak SMP itu disuruh bergerak, sampeyan takoki, engko takei datane koyo piye, bener apa gak? Seperti itu, sehingga nanti pengelolaan zakat bisa berjalan dengan baik,
pengumpulannya juga maksimal, lalu penyalurannya juga tepat. Nah, ini juga sering saya kritisi itu. Nah, termasuk yang sudah saya mulai tahun lalu tentang pengelolaan zakat fitrah. Oke, niki banyak yang salah kaprah, terus kemudian harus kita mulai. Nah, yang sudah mulai, alhamdulillah mau menerima saran dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah, niku teman-teman di ngesong. Bener-bener niku sudah terkelola dengan baik sekali pengelolaan zakat fitrah. Oke, bener-bener tepat sasaran, bahkan terus kemudian banyak orang-orang yang terus kemudian selama ini tidak terakses, niku akhirnya bisa terbuka. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Mangke nek misale terlalu ini kita bisa diskusi sambil duduk-duduk. Nggih, nek koyo seperti ini kan terkesan formal banget. Nggih. Nanti saya siap urun rembuk, saya siap diajak diskusi karena memang inilah salah satu core yang ingin kita bangun di masyarakat. Pemberdayaan dan mensejahterakan masyarakat. Seperti itu. Dengan mengelola dana ziswaf itu dengan serius. Bukan dengan yang selama ini berjalan yang sifatnya konsumtif terus. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.